teman-teman semua, perkenalkan nama saya PB Trivena Panjaitan. Saya di sini berkelompok tidak hanya sendiri, yaitu berkelompok dengan Siska Vijanatin Alia dan Egy Fenisa. Kali ini kami akan mempresentasikan atau membagikan tentang pengertian motivasi. Dan sebelumnya yang pertama saya akan mempresentasikan yaitu tentang motivasi merupakan akar kata dari bahasa Latin atau movere yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak, kekuatan atau daya dorong yang menggerakkan sekaligus mengarahkan kehendak dan perilaku seseorang dan segala kekuatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, yang muncul dari keinginan memenuhi kebutuhannya. Motivasi menurut ahli yaitu menurut McDonald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua, menurut Thomas M. Ries, motivasi adalah usaha yang disadari oleh pihak guru untuk menimbulkan motif-motif pada diri siswa yang menunjang ke arah tujuan-tujuan belajar. Dan yang ketiga, menurut Chaplin, motivasi adalah variabel penyelang yang digunakan untuk menimbulkan faktor-faktor tertentu di dalam membangkitkan, mengelola, mempertahankan, dan menyalurkan tingkah laku menuju suatu sasaran. Yang keempat, menurut Abraham Maslow, motivasi adalah sesuatu yang bersifat konstan atau tetap, tidak pernah berakhir, berfluktuasi, dan bersifat kompleks. Dan hal itu kebanyakan merupakan karakteristik universal pada setiap kegiatan organisme. Dan yang kelima, menurut John W. Santrox, motivasi adalah proses memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. C. Komponen motivasi. Motivasi memiliki dua komponen yaitu 1. Komponen dalam atau inner komponen. Komponen dalam ialah perubahan dalam diri seseorang, keadaan merasa tidak puas, dan ketegangan psikologis. 2. Komponen luar atau outer komponen. Komponen luar ialah apa yang diinginkan seseorang, tujuan yang menjadi arah kelakuannya. Berdasarkan definisi tersebut, komponen dalam ialah kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipuaskan, sedangkan komponen luar ialah tujuan yang hendak dicapai. D. Fungsi motivasi. Motivasi memiliki beberapa fungsi antara lain A. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. B. Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan mencapai tujuan yang diinginkan. C. Motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya motivasi akan berfungsi sebagai penentu cepat lambatnya suatu pekerjaan. D. Motivasi berfungsi sebagai penolong untuk perbuatan mencapai tujuan. E. Penentu arah perbuatan manusia, yaitu ke arah yang akan dicapai. Baik, saya lanjutkan materinya yaitu cara memotivasikan diri. Yang pertama, tetapkan dan tulis tujuan. Tetapkan tujuan dan target yang ingin dicapai dalam hidup secara spesifik, jelas, objektif, dan realistis. Yang kedua, susun rencana dengan baik dan terarah. Buat rencana dan susun langkah-langkah untuk mencapai tujuan kamu. Yang ketiga, bersikap positif. Isi hari-harimu dengan percakapan, kegiatan, atau situasi dan orang-orang yang biasa menginspirasimu untuk meraih tujuan kamu. Lalu yang keempat, istirahat yang cukup. Sebesar apapun semangat untuk mencapai targetmu, pastikan kamu memiliki waktu untuk beristirahat dan tidur yang cukup. Lalu yang kelima, atasi rasa takut terhadap kegagalan. Ceritakanlah tujuanmu dan impianmu hanya kepada orang-orang yang kamu percaya.
Lalu ada pula hikari kebutuhan Abraham Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makanan, minuman, dan tempat berteduh. Lalu manusia yang akan lapar selalu termotivasi untuk makan. Manusia akan membagikan atau menekan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologis itu terpuaskan. Lalu yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, muncullah apa yang disebut Maslow sebagai kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya yang mengancam seperti kriminalitas, penyakit, dan bencana alam. Kebutuhan akan rasa aman berbeda dari kebutuhan fisiologis karena kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi secara total. Ya, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman telah terpenuhi dengan cukup, maka muncullah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa ingin memiliki atau dimiliki. Bagi Maslow, cinta menyangkut suatu hubungan sehat dan penuh kasih sayang antara dua orang, termasuk sikap saling percaya. Lalu yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Setelah kebutuhan dicintai dan dimiliki tercukupi, selanjutnya manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestise. Maslow menemukan bahwa setiap orang yang memiliki dua kategori mengenal kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi, kebutuhan akan status, ketenangan, dan martabat. Kebutuhan yang tinggi adalah kebutuhan akan harga diri, termasuk perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk menemui potensi. Maslow melukiskan kebutuhan ini sebagai hasrat untuk semakin menjadi diri sendiri sepenuhnya, kemampuannya sendiri menjadi apa saja menurut kemampuannya. Sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan materi memotivasikan diri. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Salam semangat. Sekian, terima kasih.